Selamat pagi teman-teman dan dosen. Kami hari ini mau presentasi tentang UAS kami, yaitu manajemen risiko bisnis dengan tema penerapan manajemen risiko manajemen keuangan internasional terhadap USDT. Dan disusun oleh anggota kelompok kami, yaitu saya Hardi Winatali, Kenri Setiawan, Tan Alvin Heng Saputra, dan Weni Vivianti. Next. Bab 1, pendahuluan. Gambaran usaha USDT. USDT merupakan salah satu usaha yang bergerak di industri aset kripto dengan memiliki nilai klaim setiap aset bernilai US1 USDT. Sebelumnya dikenal dengan nama Realcoin yang dibentuk pada tahun 2014 oleh Brock Pierce, Craig Seller, dan Reese Collin. Adapun USDT sedikit berbeda dengan kegiatan pada aset kripto lainnya seperti Bitcoin. Sebab USDT mengikuti pergerakan naik dan turun dari kurs dolar. Operasional USDT dirancang dengan pemanfaatan teknologi digital berupa OmniLayer yang dapat mencatat hasil cryptocurrency dengan menukar nilai kripto menjadi USDT untuk mendapat disimpan menjadi uang dalam blockchain yang dijamin tetap pada nilai yang sama. Next. Dan kerjasama USDT dengan supplier. Bentuk kerjasama yang dilakukan USDT diketahui telah menjalani relasi selama setahun dengan Bitfinex melakukan pembelian perusahaan dari 3 perusahaan tersebut yang menyebabkan tether limit dari USDT telah diambil oleh CEO Jan Ludovicius merupakan seorang pengusaha Belanda yang berdomisili di Hong Kong sehingga USDT dikelolai dengan dikembang oleh tim baru yang terdiri dari CFO, CCO, dan CSO dan salah satu pendiri dari Craig Seller. Next. Bab 2, kajian teori. Manajemen risiko menyebut bahwa adalah kegiatan yang secara terstruktur mampu melakukan identifikasi, pengukuran, pemetaan, pengembangan alternatif, penanganan risiko, serta pengawasan dan pengendalian terhadap penyelesaian risiko yang dihadapi dalam perusahaan atau organisasi. Tujuan manajemen risiko pada suatu perusahaan atau organisasi diantaranya yaitu meminimalisir risiko yang terjadi sebagai alat pengambil keputusan apabila menghadapi ancaman serta membantu pengembangan operasional usaha. Berikut merupakan beberapa aspek penting yang biasanya terdapat dalam komponen manajemen risiko, diantara lain yaitu akan dijelasin oleh Kendri Setiawan, rekan kami. Aspek penting di dalam manajemen risiko. Business risk process dianggap sebagai subkomponen risiko operasional. Itu ada ketika proses yang mendukung kegiatan bisnis tidak memiliki efisiensi dan efektivitas yang kemudian dapat menyebabkan kerugian finansial, pelanggan, dan reputasi. Bentuk risiko ini dapat hadir dalam setiap tahap transaksi bisnis. Berikut adalah 5 jenis risiko bisnis yang harus ditangani setiap perusahaan sebagai bagian dari strategi dan proses perencanaan. Di antaranya adalah risiko keamanan dan penipuan, risiko kepatuhan, risiko operasional, risiko finansial atau ekonomi, dan risiko reputasi. Manajemen keuangan internasional diketahui sebagai tahapan merencanakan, mengelompokkan, dan mengendalikan aspek keuangan dalam suatu perusahaan multinasional yang bergerak memiliki sistem operasional di seluruh negara dunia. Komponen lainnya yang terdapat dalam manajemen keuangan internasional diantaranya yaitu faktor makroekonomi, suku bunga, inflasi, dan kurs. Faktor makroekonomi sendiri adalah indikator luas pertumbuhan keuangan atau penurunan yang mempengaruhi ekonomi. Suku bunga di bidang keuangan dan ekonomi adalah pembayaran dari peminjam atau lembaga keuangan yang membawa deposit kepada pemberi pinjaman atau deposan dengan jumlah tertentu di atas pembayaran jumlah pokok, yaitu jumlah yang dipinjam pada tingkat tertentu. Inflasi sendiri adalah tingkat kenaikan harga selama periode waktu tertentu. Inflasi biasanya merupakan ukuran yang luas. Kurs sendiri adalah harga mata uang suatu negara dalam hal mata uang lainnya. Kemudian ada teori pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini bisa didefinisikan sebagai proses menentukan sebuah pilihan dari berbagai alternatif pilihan yang tersedia. Berikut teori pengambilan keputusan. Ada game teori, payoff matrix, dan maximum minimum. Game teori sendiri merupakan suatu pendekatan yang matematis yang digunakan untuk merumuskan keadaan persaingan serta konflik antara berbagai kepentingan. Game teori telah dikembangkan untuk menganalisa sebuah proses pengambilan keputusan dari berbagai situasi persaingan yang berbeda-beda yang dimana juga melibatkan dua atau lebih kepentingan. Payoff matrix. Payoff matrix sendiri adalah tabel di mana strategi satu pemain terdaftar dalam baris dan strategi pemain lain dalam kolom dan sel menunjukkan hadiah untuk setiap pemain sedemikian rupa sehingga hasil pemain baris terdaftar terlebih dahulu. Hasil permainan adalah keuntungan, kerugian, atau biaya tambahan yang diperoleh seorang pemain dengan menjalankan strateginya sesuai dengan strategi pemain yang lainnya. Imbalannya tergantung pada konteks permainan. Misalnya perusahaan yang memutuskan anggaran iklan, mereka khawatir tentang pendapatan mereka sendiri. Perusahaan yang melakukan investasi baru di pabrik dan mesin biasanya lebih cenderung tertarik
cenderung tertarik untuk menemukan tingkat pengembalian mereka dan seterusnya. Maksimum minimum dalam teori permainan. Minimax adalah aturan keputusan yang digunakan untuk meminimalkan kemungkinan kerugian terburuk. Dengan kata lain, seorang pemain mempertimbangkan semua tanggapan terbaik lawan terhadap strateginya dan memilih strategi sedemikian rupa sehingga strategi terbaik lawan memberikan hasil sebesar mungkin. Nama minimax sendiri berasal dari minimal kerugian yang terlibat ketika lawan memilih strategi yang memberi kerugian maksimum dan berguna dalam menganalisis keputusan pemain pertama baik saat pemain bergerak secara berurutan maupun saat pemain bergerak secara bersamaan. Dalam kasus terakhir, minimax dapat memberikan kesempatan NAS dari permainan jika beberapa kondisi tambahan berlaku. Minimax juga berguna dalam permainan kombinatorial, di mana setiap posisi diberikan imbalan. Contoh paling sederhana adalah menetapkan 1 untuk posisi menang dan -1 untuk yang kalah. Tetapi karena ini sulit untuk dihitung untuk semua, kecuali permainan yang paling sederhana, evaluasi menengah umumnya diperlukan. Dalam konteks ini, tujuan pemain pertama adalah memaksimalkan evaluasi posisi dan tujuan pemain kedua adalah meminimalkan evaluasi posisi, sehingga berlaku aturan minimax. Pada dasarnya adalah bagaimana komputer mendekati permainan seperti catur dan Go, meskipun berbagai peningkatan komputasi dimungkinkan untuk implementasi minimax yang naif. Bab 3, metodologi. Yang pertama, metode sampel. Purposive sampel adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti dengan menentukan target sesuai dengan karakteristik dan minat yang sesuai dengan topik penelitian. Tujuan dari teknik purposive sampling adalah untuk dapat memisahkan dan menentukan sampel penelitian sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Next. Yang kedua ada definisi operasional variabel. Manajemen risiko. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk bertindak secara proaktif untuk mengurangi risiko kerugian, mengelola risiko sebagai sumber keunggulan untuk bersaing dengan pesaing lainnya. Yang kedua ada manajemen keuangan internasional, yaitu upaya untuk menentukan dan mengambil keputusan keuangan dengan menyelaraskan tujuan individu dan perusahaan. Next. Selanjutnya ada metode analisis. Dalam penyusunan peneliti, ini diketahui menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini diketahui menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi dan penelitian terhadap jurnal penelitian sebelumnya. Tidak hanya itu, penelitian ini juga cenderung menggunakan data sekunder. Next. Bab 4. Hasil dan interpretasi. Analisis penerapan business risk process. Yang pertama ada identification. USDT dalam tahap ini melakukan identifikasi ancaman risiko usaha dengan mengamati perkembangan yang dialami pada pergerakan naik dan turun nilai mata uang dolar untuk aktivitas aset kripto yang dilakukan banyak penggunanya. Yang kedua ada assessment. USDT dalam tahap ini menentukan penilaian terhadap setiap kegiatan yang dilakukan pada aktivitas aset kripto, terutama nilai tukar mata uang dari hasil aset yang diperoleh setiap penggunanya. Yang ketiga ada treatment. USDT dalam tahap ini merancang seluruh kebijakan dan strategi penyelesaian masalah pada ancaman risiko kemungkinan yang dapat terjadi sebagai bentuk meminimalisir terjadi kerugian yang merugikan bagi para pengguna USDT serta stakeholder berkaitan lainnya. Next. Yang keempat ada monitoring. Dalam tahap ini terdapat sistem operasional pengawasan seluruh aktivitas aset kripto Tether secara berkala agar menghindari terjadi ancaman risiko kerugian seperti penurunan nilai tukar mata uang maupun hasil aset kripto yang diperoleh pengguna atau pemilik aset Tether. Yang terakhir atau yang kelima ada reporting. Dalam tahap terakhir ini mengevaluasi dan melaporkan seluruh hasil kegiatan dari alur pengawasan terjadinya ancaman risiko yang tidak diinginkan usaha aktivitas aset kripto secara berkala agar mempermudah manajer usaha operasional USDT untuk meningkatkan kualitas sistem kerja. Next. Hasil perhitungan risiko. Yang pertama ada financial asset. Financial asset adalah aset likuida yang mewakili dan memperoleh nilai dari klaim kepemilikan entitas atau hak kontraktual untuk pembayaran di masa depan dari suatu entitas. Yang kedua ada likuiditas, yaitu kemampuan untuk mengubah aset keuangan menjadi uang tunai dengan cepat. Next. Yang tiga pasar, yaitu terhadap pasar ini berisiko terhadap investor yang timbul akibat terjadinya naik turun nilai pasar karena permintaan dan penawaran terhadap koin itu sendiri yang dapat mengakibatkan kerugian bagi para investor. Keempat ada credit risk, yaitu kemungkinan kerugian akibat kegagalan peminjam untuk membayar kembali pinjaman atau memenuhi kewajiban kontraktual. Yang kelima operational risk, yaitu risiko kerugian akibat proses internal orang, sistem atau peristiwa eksternal yang tidak efektif atau gagal yang dapat mengganggu aliran operasi bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Penny Vivianti. 4.3 Strategi dan pengelolaan berbagai risiko bisnis. USDT ini menerapkan sebuah konsep manajemen keuangan internasional yang mengingatkan kegiatan aset kripto yang dilakukan berdasarkan pergerakan dari nilai naik turun dari nilai mata uang dolar ini. Jadi menyebabkan banyak sekali pengaruh terhadap beberapa faktor ekonomi terutama bagi Indonesia. Next, jadi di sini ada grafik. Diketahui bahwa nilai kripto USDT ini selalu mengalami naik dan turun dipengaruhi oleh mata uang dolar karena adanya sebuah pertukaran nilai kurs. Adapun beberapa nilai faktor makroekonomi lainnya yaitu bisa dilihat dengan grafik tersebut. Next,
4.4 pengambilan keputusan. Dari hasil analisa yang telah dilakukan deskripsi yang pertama adalah adanya kemungkinan terjadinya serangan hacker yang mengakibatkan pencurian data dan perubahan sistem. Oleh karena itu, tindakan yang kita dapat lakukan adalah meningkatkan keamanan dari server agar tidak diretas. Kemudian description yang kedua adalah resiko internal yang biasa terjadi akibat server error atau down. Kemudian tindakan yang kita lakukan adalah membackup data agar informasi yang kita punya itu tidak hilang. Kemudian risk description yang ketiga adalah terjadinya kebakaran pada server yang dapat menyebabkan hilangnya data. Kemudian tindakan yang dapat kita lakukan adalah memperkerjakan seseorang yang dapat memperbaiki server yang rusak dengan sendirinya agar harga yang dikeluarkan lebih sedikit, dan karena mereka lebih tahu dengan server perusahaan dan maka pengerjaan waktunya lebih cepat. Next. Selanjutnya, resiko dari harga USDT bisa dipengaruhi oleh US dollar. Tindakan yang dapat dilakukan harga naik turunnya US dollar memang sudah tidak bisa dihindari. Jadi perusahaan ini dapat meningkatkan USDT-nya agar banyak digunakan. Dan yang terakhir adalah harga USDT ini tidak bisa naik terlalu drastis dalam waktu singkat. Kemudian hal ini memang seperti kerugian dibandingkan koin yang lain. Tapi karena hal ini juga penjualan USDT ini dalam jumlah yang besar tidak akan turun drastis. Next. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa USDT ini diketahui telah menerapkan manajemen risiko sebagai bentuk pertahanan usaha aset kripto dengan melakukan seluruh tahapan proses bisnis untuk merencanakan serta mencegah ancaman risiko terhadap aktivitas aset kripto. Selain itu, USDT ini juga menerapkan manajemen keuangan internasional sebagai bentuk pengembangan kegiatan usaha secara internasional, mengingat pemilik aset kripto ini berasal dari berbagai macam negara. Kemudian lanjut ke saran. Ya, berdasarkan hasil penyusunan laporan ini, maka penulis dapat memberikan saran terutama bagi USDT agar semakin mengembangkan pengelolaan manajemen risiko dan manajemen keuangan internasionalnya untuk kepentingan jangka yang lebih panjang serta meningkatkan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung kualitas aktivitas aset kripto. Sekian dan terima kasih.